Ketua Sektor Pokdar Kamtibmas, Mulyadi Widodo mengatakan tidak semua ormas dapat diidentifikasi dengan stigma negatif yang ada pada persepsi sebagian masyarakat. Masih banyak ormas yang memegang teguh ideologi serta visi misi pembentukannya. Keterpanggilan dari warga masyarakat melalui tokoh masyarakat yang peduli kepada Harkamtibmas karena bentangan luasnya yang cukup panjang, kemudian jumlah anggota kepolisian yang tidak terlalu banyak dalam mengantisipasi gangguan-gangguan Kamtibmas, sehingga kami kemudian berinisiatif melalui pendahulu kami di tahun 2009 untuk membuat kelompok sadar Kamtibmas. Cipta Kondisi bergabung dengan bapak-bapak kepolisian dan 3 pilar di 2 kecamatan ini setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali ini berlangsung sudah sekitar setahun. Jadi 2 tahun berikutnya itu, sebelumnya itu tiap minggu. Jadi tiap minggu kita lakukan Cipta Kondisi. Kenapa kita rubah tiap 2 minggu? Karena menyesuaikan dengan tingkat kepadatan dari rekan-rekan. Jadi kalau tiap minggu kan memang setiap Sabtu harus kumpul kan, jadi kita bentangin menjadi 2 minggu sekali. Itu antara itu. Kemudian yang kedua, setiap ada event-event besar, baik itu di pemerintah daerah, di Kecamatan Ciputat maupun Ciputat Timur, di tiap kelurahan, juga event-event kepolisian, kami selalu aktif membantu. Dan yang ketiga, setiap malam jam 10 malam kami melakukan apel Cipta Kondisi melalui jalur radio Pokdar Kamtibmas, untuk mengetahui beberapa kekuatan yang melek gitu ya, yang 811 di malam itu. Jadi seluruh bentangan kita ketahuan tuh ada berapa orang yang standby gitu. Tiap malam rata-rata 200 personil standby di 2 kecamatan yang itu ikut membantu dalam Harkamtibmas kepada bapak atau ibu Polsek Ciputat Timur. Kami memang sebagian besar adalah pengurus RT/RW anggotanya. Pengurus RT, pengurus RW, juga sebagian lurah anggota kami gitu Pak ya. Kami tentu pendekatannya ke kewilayahan, apakah tindakan seperti itu kemudian mengganggu masyarakat. Ya kan, tentunya kami kalau mengganggu masyarakat, kami akan membantu untuk mengelokalisir Pak. Kan masing-masing ada motifnya kan ya. Masing-masing sebenarnya ada yang mau dibicarakan lah, katakanlah begitu. Jadi jangan sampai pokok yang mau disampaikan justru bias, akhirnya kemudian mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kami paling membantu melokalisir agar pokok masalahnya bisa dilokalisir, dibicarakan kepada pihak-pihak yang terkait gitu Pak, secara musyawarah mufakat, dan kemudian mereka tidak melakukan gangguan secara massal dengan masyarakat. Bahwa keberadaan ormas ini kan di samping satu adalah hak tiap warga negara untuk berorganisasi, kedua juga bagaimana organisasi masyarakat ini kemudian berkontribusi sih Pak kepada satu pembangunan, pasti berkontribusi pada kondusivitas wilayah, berkontribusi pada perbaikan katakanlah kualitas ekonomi ya kan, kualitas pendidikan, kualitas kemiskinan tengah masyarakat. Sebenarnya mereka beririsan langsung dengan masyarakat, termasuk kami ada tengah-tengah masyarakat gitu kan. Apabila itu mengarahnya ke situ ya, mengarahnya ke bagaimana membantu pemerintah daerah menyukseskan katakanlah program pembangunan, katakanlah selokan, jalan, menyukseskan Pak ya, bukan kemudian malah membebani ya. Kemudian juga program-program kesehatan, bagaimana ormas ini kemudian membantu menyediakan, memfasilitasi kegiatan imunisasi, kegiatan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana ormas ini membantu mengangkat katakanlah hasil-hasil ekonomi masyarakat ya kan, ikut menjual, ikut mengamankan, ikut memasarkan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kehadirannya positif Pak ya. Jadi menurut saya yang lebih penting bagaimana rekan-rekan organisasi masyarakat ini bisa mengambil hati masyarakat. Caranya adalah dengan hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian memberikan kontribusi yang baik. Soal yang lain sebenarnya kan ngikutin ya. Bagaimana dapat katakanlah insentif, bonus, bantuan, itu kan sebenarnya mengikuti setelah kita berbuat baik, ya kan begitu ya. Nah ini juga barangkali juga ada yang sudah melakukan itu, hanya tidak di capture ya, tidak tidak diangkat menjadi sebuah nilai-nilai positif kan. Kemudian di tengah-tengah masyarakat yang kelihatan ya yang begitunya, yang stigma negatifnya. Mungkin teman-teman kami ada juga hal-hal positif, hanya belum diangkat. Kalau yang belum, kami sih mendorong
ayo coba kita berkontribusi kepada masyarakat, pemerintah daerah, baik dari kecil maupun luas, kepada RT, RW, lurah, dan sebagainya. Sehingga kehadiran teman-teman kita termasuk kami semua benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dicintai, disayangi ya kan. Kemudian apalagi kalau udah diandalkan, saya kira itu sudah sangat baik. Dia melaksanakan yang lebih cenderung tidak sesuai dengan tujuan organisasinya dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, itu bisa dikenakan sanksi berupa administrasi tertulis sampai pencabutan izin.